5 sekawan di Pulau Harta. 4. Suatu sore yang mengasyikkan. Sebagian mereka asyik mandi di laut. Julian dan Dick terpaksa mengakui bahwa George lebih pandai berenang daripada mereka. Geraknya tangkas dan cepat sekali. Ia bahkan pandai berenang di bawah air. Tahan sekali ia menyelam. Pandai sekali kau berenang, ujar Julian kagum. Sayang Anne tak begitu bisa. Anne, kau harus sungguh berlatih. Kalau tidak, kau takkan pernah bisa ikut berenang bersama kami sampai jauh ke tengah. Menjelang saat makan siang, perut mereka terasa lapar sekali. Cepat-cepat mereka mendaki jalan ke atas bukit. Mudah-mudahan saja di rumah banyak makanan. Dan harapan mereka itu terkabul. Bibi Fanny sudah menduga bahwa mereka pasti akan sangat lapar. Karenanya disediakan makanan banyak-banyak, masakan daging dingin dengan selada, kue buah prem, kemudian puding telur dan akhirnya keju. Anak-anak makan dengan lahap. Apa rencana kalian siang ini? Tanya Bibi. George mengajak kami berperahu di teluk. Kami hendak dibawanya melihat bangkai kapal karam di sisi pulau sebelah sana, kata Anne. Bibi heran mendengarnya. George mengajak kalian. Ucapnya tercengang. Wah, George, mimpi apa kau tadi malam? Selama ini kau tak pernah mau mengajak siapa-siapa ke sana, walau sudah cukup sering kusuruh. George diam saja. Ia terus makan puding. Selama waktu makan, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Anak-anak merasa lega, karena Paman Quentin tidak makan bersama mereka. Aku merasa senang bahwa kau mau berusaha mematuhi kata ayah, kata Bibi lagi. Tetapi George cuma geleng kepala. Aku melakukannya bukan karena disuruh, ujarnya. Aku melakukannya, karena aku mau sendiri. Kalau aku tak senang orangnya, biar siapapun takkan kuajak melihat kapal karamku. Biar Ratu Inggris, aku tetap tak mau. Ibunya tertawa. Syukurlah bahwa kau senang pada saudara-saudara sepupumu, katanya. Mudah-mudahan saja mereka senang juga padamu. Oh ya, seru Anne dengan segera. Maksudnya hendak membela saudara sepupunya yang aneh itu. Kami senang sekali pada George, dan kami juga senang pada T. Nyaris saja Anne mengatakan bahwa ia beserta kedua abangnya juga senang pada Tim. Tetapi sebelum nama itu disebut, Anne sudah terjerit kesakitan karena mata kakinya kena tendang. Sampai terbersit air matanya. George memandangnya dengan mata melotot. George, mengapa engkau tendang? Padahal dia akan mengatakan senang padamu, kata Bibi dengan marah. Ayo, tinggalkan meja saat ini juga. Aku tak suka melihat kelakuanmu. George berdiri, lalu pergi ke kebun dengan tidak mengatakan apa-apa. Sepotong roti beserta keju yang baru saja diambil, ditinggalkannya begitu saja di atas piring. Ketiga saudara sepupunya menatap makanan yang ditinggalkannya itu dengan kebingungan. Anne menyesal sekali. Dia merasa tolol sekali. Bagaimana sampai bisa lupa bahwa ia tak boleh menyebut-nyebut nama Tim di depan orang tua George. Bibi, izinkanlah George masuk kembali, pintanya pada Bibi Fanny. Dia tadi tak sengaja menendang kaki saya. Tetapi Bibi masih tetap marah. Ayo, cepat habiskan makan kalian, katanya pada ketiga anak itu. Kurasa George sekarang merajuk. Susah sekali adat anak itu. Julian dan kedua adiknya sebetulnya tidak begitu peduli apabila George merajuk. Mereka hanya khawatir, jangan-jangan George sekarang tidak mau lagi membawa mereka melihat bangkai kapal karam. Mereka menyelesaikan makan sambil membisu. Bibi pergi mendatangi Paman, untuk menanyakan apakah dia mau kue lagi. Paman makan siang di kamar kerjanya. Begitu Bibi keluar dari kamar makan, dengan cepat Anne menyambar roti keju dari piring George dan membawanya ke kebun. Kedua abangnya diam saja. Mereka tidak marah padanya. Mereka tahu bahwa Anne sering terlanjur ngomong. Tetapi dia selalu berusaha memperbaiki kekeliruannya sesudah itu. Mereka merasa Anne berani, karena mau mencari George yang sedang merajuk. George berbaring menengadah di bawah sebuah pohon yang besar dalam kebun. Anne datang menghampiri. Maafkan aku tadi, George, katanya menyesal. Nyaris rahasiamu terbongkar. Ini roti kejumu, kubawakan untukmu. Aku berjanji takkan lupa lagi, bahwa nama Tim tak boleh disebut-sebut. George bangkit dari baringnya, lalu duduk. Bagusnya kau ini tak kuajak untuk melihat bangkai kapal karam, katanya ketus. Anak tolol, hati Anne berdebar-debar. Inilah yang dikhawatirkannya sedari tadi. Baiklah, kau bisa saja tidak mengajakku, katanya. Tapi kedua abangku kan boleh. Karena mereka tadi tidak melakukan sesuatu hal yang tolol, seperti aku.
Lagi pula aku tadi sudah kau tendang keras-keras. Lihat saja sendiri, biru mata kakiku sebagai akibatnya. George mengamat-amati mata kaki, lalu memandang Anne. Kau tidak sedih, bila aku hanya mengajak Julian dan Dick saja? Tanyanya. Tentu saja aku sedih, kata Anne. Tapi aku tak mau menyebabkan mereka tak jadi ikut, walau aku sendiri tidak diajak. Tiba-tiba George melakukan sesuatu yang tak tersangka-sangka. Anne dipeluknya. Sesudah itu ia kelihatan sangat malu, karena menurut perasaannya anak laki-laki takkan berbuat seperti itu. Sedang dia selalu berusaha untuk bertindak tanduk seperti anak laki-laki. Sudahlah, katanya dengan ketus sambil mengambil roti keju yang disodorkan oleh Anne. Kau nyaris saja berbuat tolol, lalu kau kutendang. Jadi sudah impas. Tentu saja sore ini kau boleh ikut. Anne bergegas masuk ke rumah, untuk bercerita pada kedua abangnya bahwa semua sudah beres kembali. 15 menit kemudian keempat anak itu berlari-lari menuruni bukit menuju ke pantai. Di dekat sebuah perahu berdiri seorang anak nelayan. Kulitnya coklat, terbakar sinar matahari. Umurnya kira-kira 14 tahun. Ia ditemani oleh Tim. Perahunya sudah siap, Master George, ujarnya sambil nyengir. Anak itu menyapa George dengan kata, Master, yang artinya, Sinyo, atau Tuan Muda. Anak itu tahu, George senang jika diperlakukan sebagai anak laki-laki. Tim juga sudah siap untuk ikut. Terima kasih, jawab George lalu menyuruh ketiga sepupunya masuk ke perahu. Tim juga ikut meloncat masuk. Buntutnya dikibas-kibaskan kian kemari dengan sibuk. George mendorong perahu masuk ke air, lalu meloncat masuk. George sangat cekatan mendayung, dan perahu itu meluncur di atas air teluk yang biru. Sore itu sangat indah, dan anak-anak gembira menikmati gerak perahu di atas air. Tim berdiri tegak di haluan, setiap ombak yang datang disongsongnya dengan gonggongan.